Untuk Anda yang masih memikirkan kira-kira jawaban poliknya seperti apa, Anda akan segera mengetahui hasilnya. Kita lihat sama-sama. Apakah yang menyeimbangkan kesempatan sukses antara orang-orang dengan tingkat pendidikan yang berbeda? Pilihan A sebesar, kita cek sama-sama, yang memilih A ternyata 29%, yang memilih B sama 29%, yang membangun hubungan yang luas, pilihan C sebesar 42%. Super sekali. Oke. Apakah ada yang salah dari 3 pilihan ini? Tidak. Tetapi apakah ada kemungkinan yang satu lebih tepat dari yang lain? Ya, itu masalah orang baik. Orang baik itu tidak salah, hanya kurang tepat. Itu loh. Lalu karena hidupnya tidak baik karena kurang tepat, dia menyalahkan kebaikannya. Apa aku kurang baik? Kenapa aku yang unyu-unyu dan cantik ini kok masih lama sendiri? Tuh, jadi dia menyalahkan kebaikan. Padahal yang salah ketepatan. Nah yuk nanti kita buktikan itu dari bahasan, kita mulai dari yang B. Yang B Mas Hilbram. Yang B. Rajin bekerja keras. Siapa yang memilih ini? Kalau menurut saya, Pak Mario, untuk supaya kita bisa sukses dengan orang-orang yang tingkat pendidikan yang berbeda, kalau menurut saya harus rajin bekerja keras untuk memahami, tidak melihat pendidikan berbeda. Betul sekali, jadi bekerja keras itu menentukan keberhasilan. Nah, di Facebook sering saya menerima pertanyaan, Pak Mario, saya bangun pagi jam 3, bawa sayur saya ke pasar, saya tunggui di mobil, saya pegangi semua karena angin dan sambil saya tidur di atas itu, sampai di pasar saya atur, saya pegangi lagi karena saya tidur, nunggu pembeli. Waktu pembeli datang, belinya sedikit sehingga banyak yang harus saya bawa pulang untuk makan kambing karena tidak laku. Nah Pak Mario, saya sudah bekerja ini 20 tahun, tapi tidak ada perubahan hidup saya. Apakah kerja keras akan membantu orang ini? Kalau menurut saya iya. Jadi dia harus lebih keras lagi. 20 tahun lagi. Itu loh. Sudah mulai kelihatan bahwa kerja keras itu syarat minimal. Syarat minimal. Berarti ada sesuatu yang harus ditambahkannya. Seperti orang mau keluar rumah, dia buka pintu lemari. Keluar nggak, Bu? Dia bilang, loh kok. Itu kalau dia masuk pintu lemari, berarti harus ada ketepatan. Kerja keras di bidang yang tepat itu indah sekali. Kenapa saya katakan masalah orang baik adalah ketepatan dari yang dilakukannya. Dia sudah baik. Ya, good. Kita berikan tepuk tangan dulu. Membangun hubungan yang luas. Aha. Mas Hilbram pilihkan. Terima kasih Pak Mario. Nama saya Suminto. Saya memilih membangun hubungan yang luas karena dalam membangun hubungan yang luas kita mendapatkan sesuatu yang baru. Mungkin channel-channel baru atau link-link baru dan di situ kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan partner baru. Terima kasih dari saya. Super sekali. Ada seorang adik di Facebook bertanya, kenapa Pak Mario tidak tampil di televisi dari dulu? Dari dulu. Jawabannya, sengaja saya tidak tampil daripada dikenal luas tidak mampu. Berarti membangun hubungan luas dengan membawa nilai. Banyak orang, banyak temannya tidak jadi apa-apa. Ayo. Tapi satu orang dikenal oleh satu orang yang tepat akan jadi orang hebat. Berarti bukan luasnya hubungan, tapi nilai dari orang yang dikenal. Itu sebabnya jadilah orang bernilai sebelum Anda mengenalkan diri. Karena resikonya besar loh. Saya mau tampil di TV itu memperhatikan semua kakak angkatan saya. Yang tidak bertahan lama, kenapa? Yang tidak punya staying power, kenapa? Kenapa low interest? Saya pelajari semua. Setelah mulai siap, saya tampil di Top TV Jakarta.
dites di situ. Baru lebih luas, saya berterima kasih sekali karena Metro TV mengenali yang bisa kita lakukan sama-sama. Sampai menjadi Golden Way selama 5 tahun ini. Berarti bukan luasnya hubungan, tapi nilai yang kita bawa di dalam hubungan itu. Itu. Kenapa saya simpan yang 29%? Kesungguhan untuk menggunakan pikiran. Waktu bekerja keras, kalau pikirannya baik, yang dikerjakannya tidak salah. Dan dikerjakannya dengan cara yang lebih baik. Kalau dia berpikir. Loh, orang jujur, berpikir tidak? Tidak. Walaupun dia cum laude lulus kuliahnya, tapi kalau tidak jujur, dia itu orang tidak berpikir. Karena tidak ada kejujuran menyelamatkan siapapun. Ketidakjujuran tidak bisa menyelamatkan siapapun. Tidak ada pilihan lebih baik daripada jadi orang baik. Kalau dia berpikir. Nah, membangun hubungan yang luas, kan dia berpikir sebelum kenalan. Apa yang aku kenalkan? Bagaimana caraku berkenalan? Dia tahu? Dia terangkan wajah, ini, dan itu sejak muda saya latih itu Pak. Sebelum saya ketemu orang, di rumah saya berlatih. Menerangkan wajah, menganggunkan, taruh dada yang paling baik di hadapan dia. Saya taruh kaki saya yang terbaik, salaman, saya katakan sesuatu yang baik. Saya ulangi lagi. Saya tampil lebih baik, saya katakan terima kasih telah diizinkan bertemu, diulangi terus. Itu kan penggunaan pikiran. Jadi sebagai anak muda waktu ketemu orang tua ini terkesan. Kena bilang nggak? Anak muda ini adalah impianku waktu aku muda dulu. Nah kalau saya konsultan dan waktu saya itu konsultan muda, dia bilang apa? Dek, bisa Anda ajarkan sikap itu kepada karyawan saya? Berarti kalau begitu berpikir itu betul. Kenapa Tuhan itu menekankan berpikir? Berpikir yuk, jangan sepelekan pendidikan. Kalau Anda belum dirahmati oleh orang tua yang bisa membiayai Anda, cari cara untuk berpendidikan. Yang paling menyedihkan adalah anak-anak yang sehat, mampu berbakat, dan ada membiayai tapi malas. So kalau gitu yuk kita lebih berpikir. Gitu. Terima kasih Pak Mario, kemampuan menggunakan pikiran. Sekarang saya akan memberikan kesempatan untuk kemampuan menggunakan pertanyaan Anda yang hadir di studio. Ada penanya berikutnya? Ya Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam super Pak Mario. Saya Endah Saragi dari orang tua SD Islam Harapan Ibu Pondok Pinang. Yang ingin saya tanyakan Pak Mario, terkadang kita tidak bisa menghindari garbage di sekitar kita. Ya, kita berada dalam lingkungan yang apakah saudara atau orang yang suka mengeluh atau lingkungan teman-teman yang negatif gitu loh. Walaupun kita sudah sering membentenginya dengan sering nonton program Pak Mario atau baca buku, tapi kita tetap manusia biasa yang up and down. Nah, bagaimana cara kita menghadapi itu Pak Mario? Terima kasih. Super sekali. Ibu pernah mendengar ungkapan semakin tinggi pohon, semakin tinggi, semakin kuat anginnya. Nah, apa yang menjadi masalah? Apa yang mengkhawatirkan pohon ini kalau ada angin? Tidak kuat akarnya. Nah, orang-orang yang mau tampil dalam kehidupan publik, yang mau jadi orang yang berwenang secara luas, harus membangun dasarnya. Dasar ini istilah saya adalah acceptability. Orang yang diterima sedikit ditolak. Jadi orang yang sering ditolak berarti dia belum membangun penerimaan yang luas. Jadi ada caranya, yaitu menguatkan diri. Mengatakan, aku bisa. Gitu toh. Ada yang tanya ke saya juga, Pak Mario apa betul? Apa boleh kalau saya mau presentasi dan nervous saya anggap semua orang monyet? Saya bilang jangan, yuk bicara apa sama monyet. Jadi kalau begitu, jangan gunakan cara-cara akal-akal itu kecuali yang memang aku berhak bagi keberhasilan. Yang dikatakan orang lain tidak berpengaruh kepadaku kalau aku tidak menggunakannya sebagai pengaruh buruk. Yang memuliakanku Tuhan, tidak ada hinaan bisa merendahkanku. Yang kulakukan baik, aku akan baik. Lalu, bangun pribadi yang mampu diterima. Acceptability ada dua. Satu, acceptability di hati.
dan acceptability di pikiran. Anda lihat di Golden Ways saya selalu tersenyum. Itu untuk acceptability yang mana? Di hati. Saya bicara seperti kepada orang yang saya sayangi. Itu acceptability di hati. Saya tidak mengkhususkan agama tertentu, merendahkan keyakinan tertentu. Saya memuji upaya orang untuk memuliakan kehidupannya. Itu acceptability di mana? Di hati. See? Nah, tidak ada masalah apakah orang akan membenci Anda atau tidak, karena wajar untuk setiap pembawa kebaikan ada pembencinya. Kalau Anda tidak ada yang membenci, berarti Anda tidak cukup baik. Betul loh Pak, orang-orang hebat itu direkrutkan pembenci oleh setan untuk menghalangi kebesaran dari kebenarannya. Nah, berikutnya. Saya sering mengatakan hal-hal di sini yang bagi adik-adik setelah mendengar itu mengatakan, oh iya. Pernah begitu? Oh iya. Setelah oh, aha. Pernah begitu? Kalau begitu aku bisa dong. Itu acceptability yang kedua. Acceptability di pikiran. Jadi Anda harus berpendidikan, mengumpulkan ilmu, belajar cara pikir orang lain, dasar budaya, lalu diterapkan dalam yang Anda bicarakan. Dengarkan ini dan ini penting sekali. Setiap kali Anda berbicara, Anda sedang audisi untuk menjadi pemimpin. Hati-hati. Waktu Anda bicara, saya merasa bahwa itu sudah audisi untuk menjadi pemimpin. Dan audisi itu harus dua acceptability-nya. Acceptability di hati dan di pikiran. Nah, saya simpulkan istilahnya. You have to be heartwarming. Anda harus menghangatkan hati. And you have to be logically sound. Anda harus benar secara logis. Itu. Heartwarming and logically sound. Beautiful Pak Mario, super sekali. Kami akan segera kembali, Anda jangan kemana-mana, terus saksikan program ini tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Karena ayah-ayah yang hebat tidak usah banyak bicara, keteladanan kesehariannya membuat anak-anaknya terdidik untuk mirip bapaknya.